Perkenalkan, nama saya Marcelo Rossi. Nama saya Marcella Felicia. Kami dari Sekolah Cinta Budaya. Hari ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, yuk simak terus video ini. Halo Ci. Silakan duduk Ci. Oke. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marcella Felicia. Sekian dari perkenalan saya. Kira-kira kami juga mau tahu nama Cici siapa? Perkenalkan, nama saya Angelin. Saya adalah lulusan dari akuntansi dari Universitas Prima Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Kami dari Sekolah Cinta Budaya mendapatkan tugas untuk mewawancarai ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Oke, kalau boleh tahu masa sebelum Cici bekerja. Di masa sebelum Cici bekerja ini, Cici kira-kira sekolah di mana ya? Saya sebelumnya adalah siswa dari Sekolah Metodis 3. Kebetulan dari SD sampai SMA, yaitu saya bersekolah di Metodis 3 swasta. Dan selanjutnya saya melanjutkan studi di Universitas Prima Indonesia. Kebetulan saya dari zaman sekolah sudah mendalami yang namanya akuntansi, yaitu tepatnya di sekolah menengah atas SMA saya sudah mendalami dan mengambil bidang di sana, dan dilanjutkan dengan sekolah tinggi di bidang akuntansi juga. Berarti Cici kuliah dari Universitas Prima Indonesia. Oke, sesudah itu selama bekerja. Masa selama bekerja ini kira-kira Cici bekerja di mana ya? Saya bekerja di kawasan Kim Modern, yaitu Kim. Kebetulan berprofesi di bidang akuntansi juga. Kalau boleh tahu ya Ci, Kim itu kira-kira apa ya? Kim itu kepanjangannya yaitu Kim Kawasan Industri Modern, yaitu di mana di sana itu terdapat berbagai pabrik, distributor dan perusahaan lain yang bergerak di berbagai bidang. Jadi kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana sih perjalanan Cici menjadi seorang akuntan? Proses saya dari menjalani akuntan itu yaitu saya pastinya setelah sekolah menengah atas saya melanjutkan studi di Universitas Prima Indonesia, yaitu sarjana akuntansi. Pastinya itu ya 3-4 tahun saya menempuh perjalanan pendidikan ya. Selanjutnya setelah itu saya bekerja, dan kebetulan bekerja di bidang yang berhubungan dengan akuntansi juga, yaitu seperti menyusun laporan keuangan dan sebagainya, neraca, laporan laba rugi dan sebagainya. Itu tentunya digunakan di bidang kerja saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ci. Apa sih kegiatan yang menjadi seorang akuntan? Kegiatan seorang akuntan itu sangat banyak ya, dimulai dari mengumpulkan data, menyusun laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, persediaan dan sebagainya. Tentunya seorang akuntan itu harus banyak menganalisa ya, mungkin ya, menganalisa, teliti dalam menyusun laporan keuangan, laba rugi dan sebagainya. Itu sangat penting sih, terutama untuk membalancekannya antara debit dan kredit. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ci. Mengapa Cici menjadi seorang akuntan? Kalau dari saya pribadi, saya bisa menjadi seorang akuntan itu kebetulan kan saya dari SMA itu saya sudah mendalami ya, dan kebetulan pribadi saya itu menyukai tentang akuntansi. Jadi saya memutuskan untuk fokus di bidang tersebut. Saya menyukai dan saya mempelajari sangat banyak sih, tentunya mulai dari dasar sampai dengan detail-detailnya itu. Ya, akuntansi sangat menarik sih. Kita sama-sama kalau memiliki hobi kita boleh belajar sih, dan pastinya tidak sulit sih. Hanya dibutuhkan ketelitian dan kemauan untuk berlatih sih kalau menurut saya pribadi. Sekian dari pertanyaan saya Ci. Jadi pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Marcel. Oke Ci, nama saya Marcelo Rossi ya Ci ya. Nah, tadi sudah ada disinggung sama Marcella Felicia juga. Nah Ci, sekarang saya mau tanya Cici, hal apa yang disenangi dari seorang akuntan Ci, pekerjaannya? Hal yang disenangin ya, banyak sih sebetulnya. Akuntan itu sebenarnya menarik ya. Sangat banyak juga yang disukai ya, mulai dari kita mencari data, menyusun dan menyediakan sebuah laporan ya, mulai termasuk semuanya lah, neraca, laporan keuangan, dan semuanya itu buku besar. Itu sangat menarik sih. Dari proses kita menyusun laporan keuangan itu kan sangat banyak, sangat menarik sih kalau kita mendalaminya itu.
Wah berarti kalau bisa jadi Cici menjelaskan itu yang menarik. Nah Ci, setiap pekerjaan itu kan pasti memiliki tantangannya dan kendalanya tersendiri. Nah Ci, kendala dalam menghadapi profesi Cici ini gimana ya? Aku seorang akuntan ini kan pasti ribet ya. Ya. Sebenarnya dikatakan ribet itu tidak ya, cuma ya namanya profesi atau suatu hal itu pasti memiliki ini ya masalah problem di pertengahannya atau kendala seperti yang tadi dikatakan Marcelo. Kendala biasa di akuntan itu sepertinya sih gak gitu ribet sih. Contohnya itu mungkin pada saat kita mengumpulkan data atau menyusun laporan buku besarnya itu mungkin ada tidak balance ya, salah satunya kendala antara debit atau kredit, misalnya salah pencatatan, salah posting atau gimana, agak ribet. Kendala di sana sih kalau saya pribadi. Tapi kan kalau ada kendala kita cross check kembali lagi. Yang pastinya itu harus balance sih. Kalau dari saya pribadi sih mungkin kendala takutnya itu hasil akhirnya tidak balance sih antara debit dan kredit. Otomatis laporan keuangannya kan tidak bisa ditutup kalau misalnya tidak balance. Mungkin akan di cross check kembali lagi dari tahap awal. Itu aja sih. Berarti Cici kalau misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan yang misalnya suatu hitungan ya gitu ya biarnya ya. Nah jadi misalnya Cici kalau menghitung bukuan gitu, jadi Cici ada close lagi ya kembali ya maksudnya ya, dicek 2 kali lagi ya Pak. Oke Ci, ini opsional ya sih ya Ci. Tapi kalau boleh tahu Ci, kisaran soal gaji seorang akuntan itu berapa Ci? Gaji seorang akuntan ya itu tentunya pasti setiap pribadi itu beda ya. Kalau saya pribadi itu mungkin sekitar UMR ya kisaran 3 sampai 4 juta lah. Oh, kisaran 3 sampai 4 juta. Berarti mengikuti UMR. Tapi kalau kita belajar itu UMP Ci. Nah jadi saya bantu revisi ya Ci ya. Nah UMP itu upah minimum provinsi. Jadi sekarang udah ganti nama Ci. Nah berarti kisaran Cici 3 sampai 4 juta ya Ci ya. Wow, itu berarti ya menurut Cici kalau dengan gaji begitu apakah sudah pantas gaji seorang akuntan? Sebetulnya kalau fokus akuntan itu pastinya lebih tinggi sih. Kebetulan saya kan masih belajar ya dan baru di perusahaan ini tidak lama, baru saja juga menempuh lah, benar-benar menempuh di bidang akuntansi. Tentunya kalau seorang yang sudah benar-benar akuntansi pasti tidak cukup sih, pasti di atas itu sih. Saya pribadi masih baru gitu. Oh berarti Cici masih baru ya, karyawan baru ya. Enggak, baru benar-benar menelusuri lah akuntansi. Gak apa Ci, mungkin nanti kita mungkin ada kenaikan gaji atau apa, kita kan sekarang tidak tahu gitu. Nah itu semasa selama bekerja. Nah Ci, kalau bicara masa sesudah bekerja Ci, nah Cici udah persiapan apa Ci? Persiapan ya tentunya itu pasti ada, kita memikirkan masa depan kita ya. Mulai dari sekarang ya kita pastinya menyisihkan, menabung, dan seperti persiapan untuk suatu hari saya pensiun itu pastinya dari ada seperti BPJS, CHT atau tabungan pribadi lah. Mulai dari sekarang kita saya pribadi udah pelan-pelan sih menyisihkan dan mempersiapkan masa depan dan masa tua lah kalau orang bilang ya. Wow, berarti Cici sudah mempersiapkan sesuatu dengan matang ya Ci ya. Nah, tapi Ci kalau boleh tahu ini ya, tadi Cici ada menyinggung BPJS. Apakah kalau misalnya BPJS ketenagakerjaan ini, apakah dari perusahaan ada ditanggung atau ada dikasih gak Kalau fasilitas perusahaannya? Oke, kalau tempat saya pribadi bekerja, saya itu ada disediain JHT, tapi itu tentunya dipotong gaji sih, dipotong 2% dari gaji untuk menyisihkan untuk kita jaminan hari tua lah gitu. Oh, berarti sudah persiapan dari perusahaan udah ada ya. Mungkin ya takutnya kan sifat seseorang tuh suka memboros ya, betul gak sih kan? Ya mungkin dapat iPhone, beli lah kan. Nabung itu paling penting. Perusahaan juga membantu menyisihkannya juga ya Ci ya. Nah, Ci sampai di sini wawancara masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja sudah kami tanyakan. Nah, Ci, kita sudah banyak berbincang-bincang sama Marcella juga, sama ya saya juga ya Ci ya. Ini memang kami ya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Mungkin ada pertanyaan atau jawaban yang kurang memuaskan atau yang agak bingung ya, kami minta maaf juga sebesar-besarnya ya. Sampai di sini ya Ci ya sesi tanya jawab kita. Nah Ci, kita sekarang mau foto bareng ya, boleh gak Ci? Boleh.
Sebelumnya saya tambahin ya untuk penutupan untuk adik-adik atau siapapun yang akan meneruskan profesi di akuntansi, tentunya semangat untuk kalian semua. Akuntansi itu sangat bagus ya. Yang paling penting itu kita ada niat, ada usaha untuk belajar, untuk sering latihan, bahkan akan terbiasa dan menjadi seorang akuntan itu sangat luar biasa. Semangat untuk teman-teman yang akan menjadi akuntan. Ciao. Ya, Ci, terima kasih juga untuk kata pengakhirnya. Tapi saya mendengarnya pun saya tadi tertarik, Ci. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti langkah jejak kaki Cici ya, supaya nanti belajar ya kita sama-sama ya. belajar. Betul. Karena mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi kegunaan dari akuntansi Betul, ini pastinya juga, Ci. menyerah kita semuanya ya. Ya, Ayo, karena kalau setiap ada rintangan pasti bisa kita betul. lewati. Dan Ya, dari rintangan itu kita menjadi dewasa dan lebih tahu lagi tentunya ya. Iya, Luar biasa Ci. teman-teman. Ya, kami dari Sekolah Cinta Budaya, SMA Sekolah Cinta Budaya ya. Kami sampai di sini video wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Thank you. I will say goodbye. I don't regret everything. It's life.